wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Azara dari PGMI UIN Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia selama 1 semester ini. Materi yang pertama adalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah sistem lambang yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi sesama manusia dan alat untuk berpikir. Materi yang kedua adalah nomina. Nomina sering disebut juga kata benda. Nomina dibagi menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata berwujud atau benda nyata dan bisa dilihat oleh kaca indera. Sedangkan abstrak adalah tidak berwujud dan tidak bisa dilihat oleh panca indera. Materi ketiga adalah identifikasi diri. Adalah menuliskan nama diri, yaitu suatu kata benda yang menamai suatu nama orang atau menamai tempat. Selanjutnya adalah menuliskan nama keluarga dengan gelar kerabat seperti ayah, adik, kakak, ibu. Ketiga adalah menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya seperti pendidikan, agama, politis, dan jabatan. Materi keempat adalah kalimat syafaat, yaitu suatu kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dan menggunakan etika dalam berbahasa. Selanjutnya, kalimat sapaan untuk teman sebaya atau lebih tua, yaitu contohnya bapak, ibu, kakak. Dan untuk teman sebaya, yaitu namanya. Materi yang kelima adalah prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah pendahuluan atau peristiwa pendahuluan, sedangkan dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Sedangkan epilog adalah penutup yang mengakhiri cerita seperti amanat dan kesimpulan. Materi yang keenam adalah jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa, di samping menyimak, berbicara, dan menulis. Jenis membaca ada dua, yaitu membaca yang bersuara dan membaca yang di dalam hati atau senyap. Membaca petunjuk adalah kalimat perintah. Materi ketujuh adalah tata cara membaca puisi dan membaca teks. Tata cara membaca puisi yang pertama adalah kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat. Yang kedua adalah ketepatan ekspresi atau mimik. Yang ketiga, menggunakan gerak tubuh yang tepat. Yang keempat, menguasai panggung, kelancaran dan kecepatan mengatur pernapasan. Yang kelima, memahami makna puisi. Sedangkan tata cara membaca prosa yaitu menceritakan seluruh cerita dan menandai atau mencari tahu makna kata-kata sulit. Materi ke-8 adalah menulis tegak bersambung, yaitu merupakan kegiatan yang menghasilkan tulisan dengan huruf yang saling bersambung atau satu sama lain. Materi yang ke-9 adalah ringkasan. Ringkasan cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk kisah. Perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar, ringkasan masih memperhatikan susunannya, sedangkan ikhtisar seluruh gagasan yang ada dalam karangan yang asli dapat terwakili secara utuh. Yang ke-10 adalah parafrasa. Parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu kata dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Ada dua teknik menuliskan parafrasa, yaitu tulisan dan tertulis. Yang ke-11 adalah surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi disajikan secara resmi dan biasanya ditujukan atas nama instansi. Sedangkan surat pribadi yaitu surat yang ditulis atas nama pribadi kepada teman sebaya atau teman terdekatnya. Materi ke-12 adalah formulir dan kwitansi. Formulir adalah sebuah kertas yang harus diisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Sedangkan kwitansi adalah suatu alat bukti penerimaan jumlah uang yang akan ditandatangani oleh penerima. Materi ke-13 adalah naskah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada banyak orang. Nah, susunan dalam pidato yaitu pembukaan, pendahuluan, isi pokok, kesimpulan, dan harapan. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.